Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Realisasi pendapatan daerah Kota Solo melemah pada 2024. Tahun tersebut merupakan tahun terakhir Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai wali Kota Solo sebelum mengundurkan diri untuk menjadi wakil presiden. Lalu, berapa pendapatan dan presentase Kota Solo pada saat itu? Pada Selasa 1 Mei, realisasi pendapatan daerah Kota Solo per Desember 2024 hanya mencapai 1,33 triliun rupiah atau hanya 57,3% dari target 2,32 triliun rupiah. Raihan tersebut anjlok 32,8% dibandingkan tahun sebelumnya, 1,98 triliun rupiah. Dari total tersebut, 559,35 miliar rupiah diantaranya bersumber dari pendapatan asli daerah, PAD. Angka tersebut jauh di bawah target PAD 2024 di angka 893,19 miliar rupiah. Lalu, selain dari APD, dari mana lagi sumber pendapatan Kota Solo? Selain dari PAD, pendapatan daerah Kota Solo juga bersumber dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dalam hal ini, Pemkot Solo hanya mendapatkan 669,97 miliar rupiah atau 54,70% dari target 1,22 triliun rupiah. Dan tak hanya realisasi pendapatan saja yang merosot, belanja daerah Kota Solo pun juga merosot. Menurut sumber yang sama, realisasi total belanja daerah Kota Solo hanya 1,56 triliun rupiah atau 64,29% dari target 2,43 triliun rupiah. Anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Solo Honda Hindarto enggan berkomentar saat dimintai konfirmasi. Ia beralasan saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Saya belum bisa banyak komentar. Saya tetap menunggu hasil audit dari BPK yang akan keluar awal Mei ini, ujar Honda. Lalu kapan Gibran berhenti dari jabatan wali kota? Dan siapa yang menggantikan posisi Gibran di masa jabatannya? Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Gibran menjabat wali kota Solo. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan Juli 2024, menjelang dilantik menjadi wakil presiden. Posisi Gibran sebagai wali kota kemudian digantikan oleh wakilnya Teguh Prakosa. Teguh menjadi wali kota Solo sejak Juli 2024 hingga Februari 2025. Dan beginilah rekam jejak Gibran Rakabuming Raka. Dari awal terjun ke politik hingga jadi wali kota Solo dan menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Baca Pres sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Pengumuman ini disampaikan di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dengan adanya momen tersebut, siapa sangka karir politik Gibran ternyata melejit secepat itu. Bagaimana tidak, ia hanya membutuhkan waktu 2 tahun menjadi wali kota sebelum akhirnya diusung menjadi cawapres. Padahal awalnya, ia dikenal sebagai pengusaha dan enggan terjun ke dunia politik. Gibran bahkan pernah mengaku lebih suka berkecimpung di dunia usaha. Ia beranggapan bahwa sebagai pengusaha, ia dapat memberikan kontribusi ke masyarakat tanpa harus terjun ke politik. Namun pernyataan itu bertolak belakang dengan karir politiknya saat ini. Lalu, seperti apa rekam jejak politiknya selama ini? Pada 2020, Gibran mengawali keseriusannya di dunia politik dengan menemui FX Hadi Rudiatmo. Kala itu, Rudi menjadi wali kota Surakarta sekaligus ketua DPC PDIP Solo. Kemudian, Gibran mendaftarkan diri untuk maju ke Pilkada Solo 2020. Namun sayangnya, peluang itu sudah tertutup. Lalu, peluang Gibran dalam Pilkada kembali terbuka lewat jalur DPP setelah ia menemui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia mengikuti uji kelayakan dan memperoleh pasangan Teguh Prakosa sebagai wakil wali kotanya. Pasangan itu kemudian meraih kemenangan di Pilkada Solo 2020.
Keduanya pun dilantik pada Februari 2021 sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta untuk periode 2021 hingga 2024. Hal ini menjadi prestasi karena di usia yang masih muda yakni 33 tahun, Gibran bisa menjadi orang nomor 1 di kota Surakarta. Setelah 2 tahun memimpin Solo, Gibran langsung diusung menjadi bacawa pres Prabowo. Karir politiknya bisa dibilang lebih cepat daripada ayahnya, Presiden Joko Widodo. Sebab sebelum Jokowi menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Lebih tepatnya, yakni dari tahun 2005 hingga 2017. Bahkan, sebelum menjadi presiden, Jokowi terlebih dahulu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga 2017. Di sisi lain, saat Gibran resmi didapuk sebagai bacawa pres, ia dinilai melakukan manuver politik. Sebab, Gibran berasal dari PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres di Pilpres 2024. Sementara pasangannya Prabowo merupakan oposisi dari PDIP yang diusung oleh KIM. Karir politiknya menuai pro kontra sebab ia melejit menjadi bacawa pres secepat kilat. Dan sampai sekarang, Gibran masih menjadi sorotan dan sangat kontroversial. Banyak yang pro dan kontra mengenai jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sampai para purnawirawan TNI pun menuntut agar Gibran dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti Wakil Presiden itu dicopot. Ini bagian dari fenomena politik biasa. Saya kira jika ada pihak tertentu ataupun kelompok masyarakat tertentu yang mencoba untuk mengusulkan supaya pemimpin seperti Wakil Presiden itu dicopot, ini bagian dari fenomena politik biasa. Bahkan sebelum pemerintahan saat ini, kalau kita melihat bagaimana para aktivis kelompok pro-demokrasi dan mahasiswa, ketika mereka melakukan protes dan demonstrasi, justru mereka itu meminta presiden yang saat itu berkuasa itu turun, minta dimakzulkan, dan kemudian bisa di-impeachment. Itu tentu sebagai bentuk kekecewaan dan protes politik mereka terhadap penguasa saat itu yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita bisa sering dengar protes-protes itu dilakukan misalnya waktu Jokowi jadi presiden, kemudian waktu SBY jadi presiden, Megawati jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, dan bahkan ketika Habibie jadi presiden sekalipun, begitu banyak desakan-desakan. Presiden-presiden saat itu yang sedang berkuasa memang minta untuk turun dan dilengsarkan di tengah jalan. Itu tentu sebagai bentuk ekspresi kemarahan yang mungkin menurut mahasiswa dan kelompok aktivis itu tidak sesuai dengan nafas demokrasi. Begitupun ketika ada fenomena kelompok masyarakat, kelompok tertentu seperti para purnawirawan ini meminta wakil presiden misalnya dicopot. Bagi purnawirawan mungkin proses pencalonan di Pilpres 2024 yang lalu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah prosedur terkait dengan moral tentu saja. Maka karena terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat terkait dengan usia capres dan cawapres per hari ini, ya pastinya akan begitu banyak masyarakat yang mempersoalkan. Ya terbukti ketika kelompok purnawirawan meminta wakil presiden itu dicopot, itu bagian dari bagaimana proses yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu dianggap tidak benar dan dianggap cacat. Wajar kalau kemudian hal-hal yang semacam ini selalu bermunculan, dan bahkan di kemudian hari bukan tidak mungkin akan bermunculan pihak-pihak yang lain akan menggugat dan terus mewacanakan bagaimana yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon presiden dan wakil presiden itu dianggap tidak sah dan melanggar kode etik moral. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya kenapa ini baru dimunculkan? Ya sebenarnya dulu juga sempat dimunculkan begitu kuat ya. Bahkan ada protes, narasi dan petisi-petisi yang kemudian menolak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat calon presiden dan wakil presiden. Jadi bagi saya purnawirawan yang hari ini menggugat soal wakil presiden dicopot sebagai buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi, itu protesnya bukan hanya ini saja. Sejak dulu ini sebenarnya itu dimunculkan. Tapi memang secara politik ini kenapa kembali dimunculkan? Mungkin tidak terlepas karena Gibran saat ini bukan lagi sebagai anak presiden misalnya, tapi hanya sebatas wakil presiden yang mungkin posisi politiknya di negara itu, di negara ini tentu tidak sekuat yang dimiliki oleh presiden di Republik Indonesia. Jadi inilah yang kemudian membuat sepertinya para purnawirawan ini menyampaikan begitu banyak seruan-seruan yang salah satunya adalah meminta wakil presiden itu dicopot ya.
Ini kan sebenarnya narasi politik ekstra parlementer. Tapi yang ketiga bagi saya bukan perkara gampang sebenarnya untuk mengganti posisi wakil presiden ataupun mencopot wakil presiden. Di undang-undang kan disebutkan bahwa presiden ataupun wakil presiden itu bisa diberhentikan, dimakzulkan kalau dianggap melanggar konstitusi, terlibat tindakan korupsi ataupun penyuapan ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain. Ini hal-hal yang tidak mudah. Per hari ini kan tidak ada persoalan yang kemudian bisa menjerat wakil presiden Republik Indonesia. Dan bahkan untuk mengusulkan bagaimana pergantian wakil presiden itu kan prosesnya ada di parlemen, terutama di MPR dan DPR. Jadi jalan ceritanya DPR itu mengusulkan kepada MPR bahwa misalnya wakil presiden itu punya masalah, wakil presiden itu misalnya terlibat ataupun melanggar konstitusi. Tapi sebelum mengusulkan kepada MPR, DPR itu meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi apakah yang akan disampaikan kepada MPR itu betul-betul melanggar hukum, melanggar konstitusi, dia misalnya dianggap bagian dari melanggar sesuatu yang sifatnya tercela, baru kemudian dipersoalkan di MPR. Jadi prosesnya agak panjang dan dijelimet. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun ada desakan supaya wakil presiden itu diganti, ini kan sebenarnya tidak terlampau ngefek terkait dengan situasi politik yang ada di parlemen. Karena bagi saya yang bisa mengusulkan apakah presiden ataupun wakil presiden bisa diganti sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu kewenangannya ada di DPR, diusulkan oleh DPR ke MPR, tapi sebelum diusulkan kepada MPR, minta tafsir dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat ini semua memang sulit secara konstitusional bahwa wakil presiden itu bisa dicopot. Saya kira di situ menurut saya. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berikut tadi kontroversi yang dialami Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Biarkan waktu yang menjawab semua pertanyaan yang berada di pikiran kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam berjuang melalui media.